Tuhan, shalom Bapak Ibu. Lagi shalom. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun kami dalam lembah kelam, kita percaya Tuhan akan menyertai apapun yang kita kerjakan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami ada di dalam lembah kelam, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ini adalah waktu yang terbaik bagi kami. Kami akan pergunakan dengan baik waktu yang ada ini. Kami ingin menyenangkan Engkau Yesus. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus di dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami, roh jiwa kami kepada-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan seluruhnya untuk-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan, menyenangkan Tuhan. Puji-pujian kami, penyembahan kami, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami, ibadah kami dari pertama sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih semua kegiatan kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya mari sama-sama katakan dengan saya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami percaya sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan ada. Engkau yang memberikan kami petunjuk untuk kami keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami percaya dengan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Percaya sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan
putihku, ku puji, ku sembah. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Amin. Melimpah bagi kami Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji. Lagi katakan dengan sungguh, kami percaya. Aku percaya, saya Tuhan, berkat-Mu atasku. Terima kasih Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Dengan lembut datang kepada Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Lagi katakan dengan suara, aku percaya. Iman kami kepadamu Tuhan, berkat-Mu atasku, berkat kesehatan, penyembuhan bagi kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, dengan percaya katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu atasku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Kebajikan, kemurahan terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, mengikutiku. Lagi katakan dengan sungguh kepada Tuhan, kami percaya kepadamu. Ku percaya, berkat-Mu Tuhan, atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Kami puji, ku sembah Tuhan, ku puji, ku sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari Bapak ibukan suaramu datang kepadamu. Katakan, kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Karena waktu yang Kau berikan adalah yang terbaik bagi kami di tempat ini Tuhan. Kemurahan, kebajikan menjadi bagian kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, ini kami datang menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari angkat suaramu datang kepada Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah Dia, Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
pembelian yang terbaik untuk Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Oh, janji-Mu Tuhan, janji-Mu ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu amin dalam hidup kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak pernah berhentikan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Bukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Nyata segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Janjimu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Wajib katakan, berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yang setuju dengan saya siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Masih kuat berdiri? Amin. Coba tengok sebelah kanan. Katakan, hari ini engkau ganteng, engkau cantik hari ini. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Allahku dahsyat, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini, haleluya.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang tidak mustahil bagi kami. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, percaya bahwa Engkau sanggup menguasai kita. Amin. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Lagi-lagi katakan, oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Lagi dulu, sekarang, dengan sungguh lagi katakan dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Masih kuat? Amin. Haleluya. Kita lanjut yang kedua. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Katakan tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Amin. Hanya Allah yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Hey. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan menyenangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, yeah. Allah mana yang seperti Allah kita. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Lagi katakan, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang menyenangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang menyenangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, yeah. Hey. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memuaskan setiap kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memuaskan setiap jiwa yang haus akan Tuhan, amin. Jiwa yang dahaga, menyenangkan dengan suka.
sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan, yang puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami percaya firman-Mu yang bisa mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu yang menuntun hidup kami. Ini hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan hanya lagi katakan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Engkau Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan hanya pada hati kami percaya Tuhan, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu saja pun kita semua bangkit berdiri. Oh, hati kami percaya, hatiku kami percaya-Mu Tuhan, hatiku percaya, selalu ku katakan hati kami percaya. Oh,
Kami percaya Kau Tuhan, kami percaya Kau Yesus. Yes, kami percaya, selamanya kami percaya Kau. Yes, hatiku percaya dengan sungguh-sungguh lagi, dengan doa-doa kita semua. Kami percaya Kau Yesus. Inilah doa kami, deklarasi kami, iman kami. Kami percaya Kau saja Tuhan, tidak ada yang lain Yesus. Selalu sekali lagi, sungguh-sungguh lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya Tuhan. Kami mau percaya Kau Yesus. Yes, dengan sungguh-sungguh lagi, sekali lagi, hatiku percaya. Nyatakan dengan sepenuh hati kita, kita mau percaya Tuhan. Yes, doa-doa kami Tuhan, kami mau percaya Kau dengan sungguh-sungguh. Yes, percaya selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Walau kami tak melihat jalan-jalan-Mu, walau kami tak tahu apa yang terjadi di depan kami Tuhan, tapi hari ini kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau percaya pada rencana-rencana-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menentukan langkah-langkah orang yang percaya kepadamu. Itu langkah-langkah menuju kepada pemulihan, menuju kepada kesembuhan, menuju kepada hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemik 19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami walaupun banyak masa pekerjaan, ekonomi Tuhan, selama pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Walau kami tidak melihat Engkau secara jasmani, tapi kami punya mata iman, kami punya mata roh, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Sehingga kami boleh ada saat ini hanya karena penyertaan-Mu saja Tuhan. Hari ini kami beribadah kepada Engkau, untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, atas kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sebentar kami dengar firman-Mu, urapi kami semua mata, telinga, pikiran hati kami, agar tertuju pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Kau taruh kata-kata firman dan bibir hamba-Mu Tuhan, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu, kami siap dijamah oleh firman-Mu, kami siap disembuhkan, kami siap dipulihkan, kami siap hidup berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, salam saudara, kita tidak terasa sudah sampai di bulan November, bahkan bulan November sebentar lagi juga mau habis. Kita sebentar lagi juga masuk ke Desember, ya. Bulan kita akan hari Natal, saudara, ya. Tidak terasa setahun ini sudah hampir 11 bulan kita melalui berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai pencobaan yang melalui COVID-19 ini, saudara. Banyak menggoncangkan umat Tuhan, banyak menggoncangkan iman umat Tuhan, sehingga orang mulai lemah, mulai tidak percaya Tuhan lagi. Tidak semua umat Tuhan percaya dengan sungguh-sungguh, khususnya saat mereka mengalami berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai kesulitan hidup. Kita sudah banyak mengalami hal yang kurang menyenangkan selama COVID-19 ini, saudara. Pekerjaan hilang, PHK, ya, omset yang berusaha, yang berdagang juga menurun. Semua digoncang. Bahkan diizinkan Tuhan untuk Tuhan melihat apakah kita tetap percaya Tuhan saja. Banyak umat Tuhan
mulai tidak bergairah lagi dalam beribadah. Ogah-ogahan, aduh ngapain Pak beribadah? Sudah lama saya juga ogah-ogahan. Habis gimana? Banyak masalah kita hadapi belum kunjung usai. Bagaimana saya bisa percaya Tuhan lagi? Jika sampai saat ini penyakitku belum sembuh Pak. Bayangkan, sudah berdoa, penyakitku belum kunjung sembuh. Bagaimana hari-hari ini kita bisa percaya Tuhan Pak? Jika Tuhan tidak memenuhi kebutuhan kita. Bayangkan, selama hidup ini, selama tahun ini, banyak kekurangan demi kekurangan. Banyak hal yang kita tidak bisa bayar. Bagaimana masih bisa percaya Tuhan? Banyak orang digoncangkan imannya. Banyak yang menyerah. Banyak yang tidak mau beribadah lagi saudara. Bagaimana saya percaya Tuhan yang tidak kelihatan. Yang tidak ada jaminan bahwa kita diberikan pertolongan. Maka lebih baik, lebih cepat datang ke teman yang punya uang. Lebih cepat datang ke orang yang menolong kami. Dia kelihatan Pak. Tuhan gak kelihatan. Bagaimana saya bisa percaya Tuhan lagi? Bagaimana saya bisa percaya Tuhan lagi Pak? Kalau uang saya di rekening bank sudah mulai menurun, menipis. Dan tidak ada kelihatan pertolongan Tuhan. Banyak sekali saudara, orang-orang pada cemas, khawatir, bersungut-sungut, mengeluh, dan ketakutan. Tidak sedikit orang yang panik saudara. Berkata, jika Tuhan mengasihi kita, Pak bagaimana Tuhan mengasihi kami kalau Tuhan tidak memenuhi segala kebutuhanku. Saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka Tuhan Yesus mau turun ke dunia, mau mati bagi kita. Supaya kita yang percaya beroleh keselamatan, hidup yang kekal dan tidak binasa. Betul Pak, Tuhan mati bagi saya. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan pertolongan dalam hidup kita gimana Pak? Saudara, padahal kalau kita mau sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita dapat hidup di dalam mujizat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kita kesembuhan, pemulihan ekonomi dan keluarga. Tapi kita belum sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita kadang-kadang beribadah, udah ogah-ogahan. Dengar firman Tuhan, udah ogah-ogahan. Berdoa, udah ogah-ogahan. Yosua sangat percaya Tuhan. Maka hari ini saya memberikan judul khotbah saya adalah percaya Tuhan saja. Trusting God alone. Kita harus percaya Tuhan saja. Kita harus percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yosua sangat percaya Tuhan. Dan Yosua percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat dan kemenangan-kemenangan pada bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara, untuk masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu madu, untuk hidupnya berkelimpahan, Yosua dan bangsa Israel diperhadapkan oleh pencobaan-pencobaan, oleh penghalang-penghalang, yaitu sungai Yordan yang tidak mungkin dilalui. Tembok Yeriko, 7 suku bangsa besar, raksasa-raksasa. Dan itu harus dilalui. 3 penghalang ini sangat berat untuk dilalui dengan kekuatan sendiri. Yosua tahu, tidak mungkin dia bisa melalui sungai Yordan. Tidak bisa dia merobohkan tembok Yeriko. Tidak mungkin Yosua bisa mengalahkan 7 bangsa yang besar kalau tanpa Tuhan yang menyertainya. Dan Yosua percaya. Dan Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri. Ya. Percaya Tuhan. Ibadah pada Tuhan. Dan Yosua juga berkata, angkat tabut perjanjian hadirat Tuhan di barisan paling depan. Utamakan Tuhan dalam pertempuran kita. Utamakan Tuhan di dalam segala hal. Yosua tahu kalau hadirat Tuhan ada di depan, pasti Yosua bisa melewati sungai Yordan. Bisa menghancurkan tembok Yeriko. Bisa mengalahkan segala hal. Dan yang itu sudah kita khotbahkan. Yang ketiga yang hari ini adalah kita harus percaya Tuhan saja. Yosua percaya Tuhan saja. Yosua percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Kita belajar hari ini. Ayat yang kemarin kita lanjut ya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Datanglah dekat
dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Yosua percaya bahwa Tuhanlah yang akan menghalau musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya? Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Itu 7 bangsa yang besar, 7 bangsa yang kuat dibanding Israel. Israel adalah negeri bangsa paling kecil dibanding 7 bangsa ini. Bagaimana satu bangsa yang kecil bisa mengalahkan 7 bangsa yang besar? Tidak mungkin. Tapi Yosua percaya bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya. Nyanya huruf besar. Siapa yang menghalau? Yosua. Bukan. Siapa yang menghalau? Bangsa Israel. Bukan. Yang menghalau adalah Tuhan sendiri. Ini benar-benar wajah sekarang, saudara. Bahkan Yosua memerintahkan angkat tabut. Imam-imam angkat ke tepi sungai dan celupkan kakinya. Begitu kaki dicelupkan, langsung semua sungai Yordan terbelah. Yosua percaya, saudara. Yosua percaya, maka sungai Yordan terbelah. Yosua percaya Tuhan, maka tembok Yeriko dirobohkan. Karena Yosua percaya Tuhan, maka 7 suku bangsa yang jauh lebih besar dari Israel bisa dikalahkan. Apakah kita mau percaya Tuhan? Kadang-kadang kita, Pak, terlalu besar Pak masalah saya. Sakitnya sudah terlalu, tidak ada harapan. Dokter bilang terlalu parah sakit ini. Dokter sudah kasih description, sudah kasih keterangan. Sakit ini sudah tidak ada harapan lagi. Bawa pulang saja, tinggal tunggu panggilan Tuhan. Tinggal tunggu saatnya. Tunggu pendeta, doakan saja. Jadi banyak orang sakit, kanker, sakit apa. Tidak ada harapan lagi. Pak, besar sekali masalahnya. Pak, besar sekali penyakitnya. Pak, anak saya belum bekerja. Pak, saya belum dapat pekerjaan. Saya dipecat di PHK. Pekerjaan saya kurang menjanjikan. Setiap hari kekurangan. Saudara, kalau kita mau percaya, saudara, Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Yang sanggup melakukan segala perkara bagi saudara. Tetapi kita kurang percaya. Kita harus percaya, saudara. Banyak orang lupa lihat keadaan susah. Gimana mau percaya? Orang gak ke gereja itu hidupnya enak banget, Pak. Bisa jalan-jalan terus, bisa beli ini beli itu, rumahnya baru, motornya baru, mobilnya baru. Tapi kita yang percaya Tuhan mana, Pak? Saudara, kita harus percaya dan taat pada Tuhan. Ada waktunya Tuhan yang tentukan untuk kita. Saudara, kita lihat ayat berikutnya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Udah jelas, saudara, bahwa kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan percaya sungguh-sungguh. Ya. Jangan bersandar dengan pikiran kita, logika kita. Kalau kita pikir dengan logika kita, pasti gak nyampe. Mana bisa sungai Yordan bisa dibelah oleh manusia. Mana bisa ditanggul? Gak bisa. Bagaimana bisa laut Teberau dibelah? Gak bisa. Kalau gak Tuhan yang membuatnya. Bagaimana tembok yang kokoh Yeriko, yang tebal, yang 6 meter atau 3 meter lebih. Itu tinggi kokoh, bisa roboh hanya dengan pujian penyembahan. Itu Tuhan semua. Bagaimana 7 bangsa besar bisa dikalahkan oleh Israel? Itu Tuhan semua. Jadi kalau dihitung-hitung gak masuk akal. Maka jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Jadi kalau kita apa ini kecil Pak, sabnya sendiri. Gak perlu Tuhan, gak perlu Tuhan. Saudara, kita kadang-kadang hal kecil gak ada Tuhan loh. Akhirnya hal kecil bisa membunuh kita, menyerang kita, hancurkan kita. Jangan menganggap segala sesuatu itu kita yang lakukan.
Makanya ada lagu, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, maka kita akan diberkati. Apa arti percaya? Kita belajar, percaya dalam ayat ini artinya adalah batak. Ya, batak ini bahasa Ibrani saudara ya. Tempat yang benar untuk berlindung. Percaya, yakin, menaruhkan kepercayaan, menaruh harapan, berpegang teguh. Saya cek dalam bahasa aslinya adalah batak saudara. Tempat yang benar untuk berlindung. Ya, shelter atau mungkin kalau kita sebut bunker. Kalau di Amerika kalau ada badai, tornado, semua orang pergi ke bunker. Semua orang pergi ke shelter. Supaya apa? Tidak kena badai, tornado. Itu tempat yang aman untuk berlindung dari tornado. Ya, shelter. Nah, batak ini adalah tempat yang tepat untuk berlindung. Yuk, yang percaya Tuhan, kita sedang berlindung di tangan yang kuat, yang aman. Berpegang erat, to cling to. Apa artinya to cling to? Berpegang erat. Nah, kalau kita berpegang erat dari Tuhan Yesus, pada Tuhan, kita bisa mengalahkan badai, mengalahkan segala apa yang kita hadapi saudara. Erat dengan Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, kalau di luar aku, tidak melekat dengan aku, engkau tidak bisa tumbuh, berdaun, berbuah, lebat. Nggak bisa saudara. Udah jelas, hidup kita harus bergantung pada Tuhan. Kalau Yosua bergantung dengan pasukannya, pasti bangsa Israel mati semua. Nah, 7 bangsa lebih besar menyerang Israel. Dan bangsa Israel tidak bisa mengalahkan 7 bangsa dan menduduki negeri Kanaan. Saudara, kalau kita mau hidup di dalam kelimpahan, pemulihan, kesembuhan, hidup yang berhasil dan beruntung, kita harus cling to Jesus. Kita harus bergantung pada Tuhan. Dan apa tandanya orang yang bergantung pada Tuhan, melekat erat dan hidup dalam perlindungan Tuhan? Apa buktinya? Orang itu tidak pernah khawatir. Tidak pernah takut. Tidak pernah panik dan bimbang akan yang terjadi masa depan. Ya Pak, saya percaya Pak, tapi saya bingung Pak, mau makan apa? Saya percaya Pak, tapi ini belum dibayar tagihan saya Pak. Pak, saya mau percaya, tapi saya bingung nih Pak, hutang saya gimana, rumah saya gimana, kontrakan saya gimana, cicilan gimana, terus masa depannya gimana Pak? Percaya sih percaya, tapi saudara, orang yang bilang tapi, cemas-cemas, takut-takut itu orang yang belum bergantung, bersembunyi di dalam Tuhan dan cling to Jesus. Because we cling to Jesus, so we don't have to worry about anything. Because we cling to Jesus, we don't need to worry about our difficulties, our problem. Kalau kita melekat erat dengan Tuhan, tidak perlu khawatir akan apapun. Kita melekat erat dengan Tuhan, tidak takut akan apapun yang terjadi di hidup kita. Saudara, kita harus benar-benar percaya Tuhan saja. Ada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Uang sekolah anak besok tenang aja. Gak usah mikir-mikir, Pak minggu depan gimana Pak? Tidak ada yang terlambat saudara. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan tidak akan pernah terlambat. Kita belajar dari Yairus, kepala rumah ibadat. Kalau zaman sekarang mungkin pendeta ya, gembala. Kepala rumah ibadat. Dia mengalami masalah yang berat. Anak perempuan satu-satunya, cantik-cantiknya, lagi umur 12 kan remaja tuh. Sakit keras dan mau mati. Dia datang ke Tuhan, memuji, menyembah, minta tolong dengan Tuhan. Apa terjadi? Anaknya mati. Mati anaknya. Tetapi bagi Tuhan tidak yang terlambat. Anaknya dibangkitkan. Mari kita belajar firman-Nya. Nih Yairus, kepala rumah ibadat. Dia datang, Tuhan, Guru, tolong kami. Ya kan? Dia berkata, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya
dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Kepala rumah ibadat, hamba Tuhan, semua orang bisa menghadapi masalah. Zaman sekarang justru hamba Tuhan nih yang kena banyak masalah. Pendeta-pendeta, gembala-gembala, gereja-gereja banyak masalah. Jangan dikira, woi gembala, pendeta itu udah hoping sama Tuhan, nggak ada masalah. Nggak bisa saudara. Semua orang di dalam COVID-19 ini semua kena masalah. Semua diuji, semua disaring. Tuhan mau melihat apakah benar-benar mereka percaya pada aku. Kalau keadaan baik, haleluya puji Tuhan. Tidak masalah bisa nyanyi. Sekarang COVID-19 hampir 1 tahun. Dilihat siapa-siapa, gembala, pendeta, gereja, jemaat, semua orang diuji Tuhan. Apakah mereka benar-benar mengasihi aku? Apakah mereka benar-benar percaya kepada aku? Kalau mereka percaya, Tuhan akan pulihkan 2 kali lipat saudara. Masanya apa? Anaknya hampir mati. Umur 12 tahun, sakit parah. Dan Yairus adalah orang yang luar biasa. Dia tahu kemana dia harus pergi. Dia datang, dia begitu melihat Yesus, dia tersungkur dan menyembah. Tersungkur artinya menyembah saudara. Ini luar biasa sekali, bayangkan. Tersungkur ia depan kakinya, ia memohon dengan sangat. Anakku perempuan sakit. Dan dia lebih lagi punya iman percaya kepada Tuhan. Lihat, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Dia percaya. Kalau dia sakit mati pun letakkan tangan bahwa dia akan hidup. Ini iman percaya sungguh-sungguh. Dia tahu sakit keras. Letakkan tangan ya kan supaya sembuh. Ya kalau mati dia akan tetap hidup. Waduh. Ini iman yang luar biasa sekali saudara. Adakah iman kita seperti ini? Dia orang ada kesusahan tapi dia benar-benar punya iman. Ketika Yairus punya iman, ketika Yairus percaya Yesus saja bahwa dia sanggup menyembuhkan atau sanggup membangkitkan orang mati, maka Yesus tahu, aku tahu kau percaya. Yuk kita ke rumahmu. Oh, enak kan? Yesus mau ke rumahnya menyembuhkan Yairus. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Pak, saya udah percaya Pak, udah berdoa, bahwa saya akan dipulihkan, disembuhkan. Tapi mana Pak, belum ada jawaban doa, belum dipulihkan, belum disembuhkan. Sedang on the way. Sedang on the way. Buktinya ketika di jalan, didapati anaknya sudah meninggal saudara. Lihat nih, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Jadi saudara, ketika dia percaya bahwa Yesus akan sembuhkan anaknya, pulihkan anaknya, bangkitkan anaknya setelah mati. Benar diuji. Ketika di jalan, Yairus, anakmu udah mati. Diuji. Tadi katanya, Yesus sembuhkan anakku, bangkitkan anakku. Diuji loh, kalau dia percaya, diuji. Maka banyak orang, aku Pak luar biasa hebat. Oh diuji loh. Apa yang kita katakan di depan Tuhan, setan mendengar, diuji. Yairus, anakmu sudah mati. Nggak usah repotin guru lagi, udahlah pulang aja. Urus semua kematiannya, siapa yang menguburkan, panggil siapa yang akan mendoakan. Saudara, kita seringkali demikian saudara. Yairus punya kabar yang nggak baik, ya tidak ada harapan lagi. Maka saudara, Yesus bilang ini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka bilang matilah, terlambatlah, udah gak usah susahan guru lah. Yesus tidak mau menghiraukan karena Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Yaitu membangkitkan anak yang mati. Dan berkata pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Maka saudara hari ini, apapun masalah saudara, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan.
Yesus berkata hari ini, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Walaupun sudah terlambat. Saudara, dan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang gak percaya Tuhan, tidak boleh dekat-dekat Yairus. Tidak boleh ikut kamu. Karena kamu bahaya. Ikut rombongan ke rumah Yairus. Nanti di jalan, Yairus, anakmu mati loh. Aku lihat saksinya, udah dingin. Matanya melotot, ya kan? Terus gimana nih? Siapa yang mandiin nanti? Gimana konsumsinya? Siapa yang hadir? Kita gimana nih? Nanti kubur di mana? Nanti sepanjang jalan, itu keluarganya akan ngomong soal kematian, penguburan, acara-acara, dimandikan, mana dikuburkan. Maka Yesus tahu, tidak boleh dekat-dekat. Karena orang ini bisa melemahkan iman Yairus. Kita jangan dekat-dekat orang yang tidak punya iman bertuhan. Jangan dekat-dekat dengan orang yang menyesatkan. Jangan dekat-dekat orang yang menghasut. Ada orang yang tidak percaya Yesus yang berbuat jahat. Maka kita akan lemah iman kita. Dan Tuhan tidak akan tolong kita. Guru, ini kayak keluargaku bilang mati, udah pahit guru, udahlah. Yuk bisa jalan lagi kamu sana, aku sini deh. Aku pulang guru urus pemakaman. Guru pulangnya gak jadi deh, percuma. Katanya guru mau tolong tapi udah terlambat. Kenapa? Dengar dari orang-orang itu, melemahkan imannya. Maka kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Pak, saya di PHK Pak. Percaya saja. Pak, saya gajinya dipotong. Percaya saja. Pak, saya belum sembuh. Percaya saja. Pak, saya belum punya keturunan. Percaya saja, jangan takut. Memang semua gak datang langsung on the way. Jadi kita benar-benar tidak perlu takut, saudara. Saya akan mendengar kesaksian bahwa saya juga mengalami masalah berat. Keuangan kan. Masalah keuangan, ya kan. Ada hal yang harus kita bayar. Ada hal yang harus kita penuhi. Terlambat seolah-olah. Tuhan saya gak punya uang, gimana Tuhan. Tetapi saudara, ada teman yang datang. Pak Budi butuh uang, ada harus bayar. Iya Pak. Berapa butuhnya? Sekian-sekian. Pak mau gak saya utangin dulu. Saya kasih pinjam. Nanti bayarnya belakangan saja Pak. Oh ya? Kalau mau sekarang saya transfer Pak. Supaya Pak bisa membayar dan dia tidak terlambat. Saya bilang, tidak. Loh, nanti terlambat Pak. Bahkan butuh uang. Ada yang harus dibayar. Tidak Pak. Saya tidak takut dan saya percaya Tuhan. Saya tidak mau bagi Tuhan kalau dia terlambat. Saya tolak itu pinjaman. Teman saya mau transfer pakai HP. Berapa Bapak butuh? Saya transfer sekarang. Tidak. Kalau saya terima uang Bapak sebagai pinjaman, Tuhan tidak tolong saya. Saya mau Tuhan yang tolong. Benar saudara, 3-4 hari kemudian kan udah telat saudara. Tapi Tuhan gak tanggung-tanggung. Dikasih jauh lebih besar dari yang saya butuhkan. Bagi kita mungkin terlambat. Gak ada harapan, udah mati anak itu. Bagi Yairus semua orang udah mati. Tapi di dalam Tuhan, percaya pada Tuhan, kita selalu ada jalan keluar. Tidak ada yang terlambat saudara. Kadang-kadang kita gak mengerti. Aduh Pak, gak ada yang menolong kita. Keadaan memburuk menyerang kita. Udah hampir mati Pak, gak ada harapan. Tapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Kita belajar dari Elisa. Ya, ketika dia mau ditangkap oleh Raja Aram. Itu Raja Aram ya, itu mengerahkan banyak sekali tentara berkuda, pasukannya untuk mengepung kota di mana Elisa tinggal. Mau ditangkap Elisa. Tuh akhirnya bujangnya, saya percaya itu Gehazi, bujangnya Tuan. Ya kan? Ketika pelayan Abdimalah pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Dan lalu berkatalah bujang itu kepada celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bayangkan, Elisa mau ditangkap, dikepung, dikelilingi pasukan berkuda, pasukan berkereta, tentara Raja Aram mau mengepung, mau menangkap Elisa. Kacungnya lihat, Tuan, gimana nih? Kita dikepung musuh, rumah kita dikepung, dikelilingi musuh. Tapi Elisa percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan, gak mungkin. Kalau Tuhan menentukan aku mati, gak mungkin aku bisa ditangkap. Pasukan musuh tidak menghentikan masa depanku.
Saudara, akhirnya dia berkata sama Gehazi, tenang aja. Lu kok tenang gimana? Yang ikut kita lebih banyak. Yang berserta kita lebih banyak dari tentara musuh. Mana Tuhan? Kita lihat mana gak ada. Cuman kau dan aku aja. Mana tentara, mana pertolongan. Mana orang yang menolong kita, mana gak ada semua. Orang pada gak nolong kita. Yang ada musuh keliling kita. Akhirnya Elisa berdoa. Tuhan, bukakan mata hamba ini. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, kereta api di sekeliling Elisa. Hebat kan saudara? Lihat nih. Elisa dikepung oleh musuh, banyak tentara. Tetapi Elisa tahu ada tentara surga, malaikat-malaikat di surga dengan pasukan berkuda kuat mengepung musuh-musuhnya. Jadi Tuhan kerahkan malaikat-malaikat untuk mengepung musuh-musuh yang mengepung kita. Kan ajaib. Saudara, satu malaikat bisa membunuh 185 orang di perkemahan pada satu malam. Ini beribu-ribu berlaksa-laksa mengepung tentara atau musuh yang mengepung Elisa. Jadi saudara, kita harus melihat dengan kacamata iman. Saat ini kita dikepung oleh tagihan-tagihan, masalah-masalah, sakit penyakit, kebutuhan-kebutuhan. Kita tenang saja. Jauh di luar itu ada hadirat Tuhan yang mengelilingi musuh-musuh kita. Dan mereka dikalahkan semua. Dan semua dibutakan oleh Tuhan. Bukan Elisa yang membutakan, tetapi Tuhanlah yang membutakan mereka. Saat ini kita mungkin ada sakit penyakit mengepung kita, tenang aja. Kanker, kamu gak tahu. Kamu dan kepung oleh hadirat Tuhan. Jehovah Rafa yang mengepung engkau, menyembuhkan aku. Kita dikepung oleh orang lain, serang-serang. Tenang aja. Kamu orang umur 15, 20 kepung kita. Tentara di surga ada di belakangmu, mengepung engkau. Kita harus percaya hidup dalam perlindungan Tuhan. Masalah keluarga, masalah apapun, tenang saja saudara. Kita punya pasukan dari surga yang selalu menyertai kita. Tapi kita kadang-kadang takut dan kita tidak pernah percaya Tuhan lagi. Kita kembali ke Yairus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Dilihat memang benar. Di rumah Yairus benar. Orang meratap menangis dengan sangat. Kenapa? Anak Yesus mati. Nangis semua, aduh kok mati, aduh pokoknya sedih sekali. Ada suara duka, betul. Yairus tenang aja. Karena dia bilang, Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Apa terjadi? Sudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Bayangkan, semua orang tahu, udah dingin tangannya, udah mati. Kok Yesus bilang tidur? Karena Yesus tahu bahwa dia akan membangkitkan. Dia akan membangunkan anak ini padahal tidur. Dan orang gak percaya, mentertawakan. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara, orang yang mentertawakan Tuhan, orang yang menghina Tuhan, orang yang menghina gereja-gereja Tuhan, Tuhan mengusir mereka semua. Itu orang banyak, bukan murid Yesus. Maka kita hati-hati, jangan tidak percaya Tuhan. Kalau kita tidak percaya Tuhan, kita disingkirkan, kita diusir dari Tuhan. Mau kita diusir dari Tuhan? Oh jangan saudara, rugi kita. Dekat dengan Tuhan, itu banyak pertolongan. Memang dengan masa jasmani, aduh Pak, berat Pak. Tapi percayalah, Tuhan selalu tidak pernah terlambat. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak. Aku berkata kepada bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Semua sanggup ditolong. Walaupun udah mati, mau sehari, mau berapa tetap dibangkitkan saudara. Jadi kalau kita bilang Pak udah terlambat Pak, mungkin kepala sekolah anak saya akan mengusir anak saya dari sekolahan karena gak bayar uang sekolah. Pak saya udah kontrak udah mau habis, saya mau diusir oleh pemiliknya. Pak saya udah gak punya uang lagi, mungkin motorku mau disetabang. Pak saya gak punya uang lagi, mungkin
cicilan rumah saya akan di stop, akan disita, dilelang bang. Tidak ada yang terlambat bagi orang yang percaya. Tuhan selalu berikan tepat pada waktunya. Pak, terlambat 4 hari, gak masalah. Tadi saya kesaksian. 4 hari terlambat, Tuhan berikan jauh lebih besar. Kita belajar dari Lazarus, saudara. Lazarus adalah murid Yesus. Dia sakit keras. Dia bahkan hampir mati. Ketika kakak-kakaknya Maria dan Marta ngirim orang, guru, orang yang kau kasih sakit dan hampir mati kan. Tapi justru Yesus menguji iman mereka. Sengaja berlambat 2 hari di kota lain. Kok aneh? Dia sayang kenapa dia berlambat-lambat. Akhirnya benar saudara. Lazarus mati. Mati baru Yesus datang. Aneh kan? Waktu sakit Yesus dengar dia gak mau datang. Kenapa? Dia mau menyatakan kemuliaannya. Dia mau memberikan mujizat besar. Ketika sakit parah, Yesus gak buru-buru datang tapi dia berlambat-lambat. Sampai mati baru datang. Seperti 3 anak muda Sadrak, Mesak, Abednego mau dibuang tungku api. Jauh-jauh dari tungku api. Tuhan gak tolong. Dekat-dekat gak tolong. Hampir dekat yang angkat pun udah mati kebakar. Yesus gak tolong. Ketika dilempar ke tungku api, baru Tuhan tolong. Ada 3 orang terikat tangannya, dilempar ke tungku api. Kok ada 4 orang semua terlepas. Kok gak kebakar? Yang kebakar ada tali pengikatnya, bebannya, masanya diangkat. Gak ada yang terlambat, tetap ditolong segar, gak ada bau kebakar. Lazarus sakit gak ditolong, begitu dia mati Tuhan tolong. Apa yang terjadi? Semua orang pada menyayangkan Tuhan. Kata Yesus, ya, angkat batu itu. Tuhan udah mati 4 hari, udah percuma. Kalau Tuhan di sini pasti aman. Kalau Tuhan datang waktu saya sakit, pasti nggak bakal mati. Maria juga demikian. Guru, kalau misalnya engkau datang 3 atau 4 hari yang lalu, dia nggak mati. Kenapa engkau terlambat? Wah, kayaknya nggak ada harapan lagi. Tetapi saudara, bagi Tuhan, saya katakan sekali lagi, tidak ada yang terlambat. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Apa kata Yesus? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Faktanya sudah mati. Faktanya sudah tidak ada harapan. Faktanya bahwa tidak bisa ditolong lagi saudara. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya padaku, engkau akan melihat mujizat yang aku beri pada engkau. Saudara, hari ini kita harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya Lazarus dibangkitkan. Kita lihat apa yang terjadi. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain, kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, biarkanlah dia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kita lihat saudara bahwa Maria, Marta semua berkata, Guru, sudah tidak ada harapan lagi. Lazarus sudah mati 4 hari lalu. Sudah busuk badannya, sudah bau. Enggak ada harapan lagi. Apa yang engkau bisa lakukan? Tetapi kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Buka pintunya. Dibuka langsung. Lazarus keluar. Langsung keluar semua saudara. Dan orang lain melihat baru percaya. Itulah orang Kristen zaman sekarang. Bukti dulu Pak. Mana uangnya? Mana makanannya? Mana apa yang kami butuhkan? Mana berkat-berkatnya? Baru saya percaya. Kalau kita percaya, kita lihat kemuliaan Allah. Tapi kebalik. Banyak orang Kristen zaman sekarang. Kenapa dia undur dari gereja? Mengapa dia mulai malas baca Alkitab? Mengapa dia malas berdoa, memuji, menyembah? Karena ada berdoa, busa-busa,
tidak ada jawaban Tuhan. Mana Pak? Mana Pak? Rumah saya belum laku-laku. Mana Pak? Utang saya belum lunas-lunas. Mana Pak? Sakitnya belum sembuh-sembuh. Tetapi itulah nyataannya. Semua orang zaman sekarang maunya berkat dulu baru percaya. Padahal Tuhan mau percaya dulu baru berkat. Pilih mana coba? Ya percaya Tuhan aja yang dia pemilik berkat kok. Kita mau ngotot ngapain? Juga gak bakal diberkati. Udah jelas, carilah dulu Tuhan dan segala kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan ditambahkannya. Dan itulah maka Yesus menegur muridnya yang bernama Thomas. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas paling vokal. Dia berkata gini, kalau aku belum melihat Yesus sendiri, lihat bekas lukanya, belum mencucukkan tanganku, jariku ke lubang paku, tangan, kaki, dan lambung, aku sekali-sekali tak percaya Yesus. Coba bangkit. Tidak percaya Yesus bangkit. Akhirnya Yesus bilang datang gini, nih tanganku nih, lihat nih, pegang. Masukkan jarimu ke sini, ke kaki, ke sini masukkan. Thomas, jangan sampai engkau tidak percaya lagi. Yesus udah negur Thomas. Jawab Thomas, ya Tuhan, ya Allahku, baru percaya. Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam bahasa aslinya, berbahagialah adalah diberkati. Dalam bahasa Yunani, makarios, sangat diberkati, kaya, beruntung dan bahagia. Diberkati di sini bahagianya makarios. Saya cek aslinya adalah diberkati, kaya, beruntung dan bahagia. Kadang-kadang bahasa Indonesia dan bahasa aslinya lain, saudara. Kalau berbahagialah. Lalu saya cek bahasanya adalah makarios. Bahasa Yunani artinya sangat diberkati. Kita percaya tanpa melihat. Kita percaya dulu. Ya, sebelum melihat kenyataan Yesus berkati kita. Kita sangat diberkati, kaya, beruntung dan bahagia. Siapa di sini yang mau beruntung? Diberkati, angkat tangan. Percaya Tuhan dulu. Mau? Yang benar ah. Lakukan maunya kayaknya. Mau. Percaya benar. Sebelum melihat, pasti kalau diberkati berlimpah-limpah. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, saya kasihkan biar tepat terjemahannya. Jesus said, Thomas, do you have faith because you have seen me? Kamu punya iman, kamu percaya karena kamu telah melihat aku bangkit. The people who have faith in me without seeing me are the ones who are really blessed. Tetapi orang-orang yang punya iman pada aku, yang percaya aku tanpa melihat aku sebelumnya, dia adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kalau saat ini kita belum disembuhkan, belum melihat kesembuhan, belum melihat pemulihan, belum melihat promosi Tuhan, belum melihat sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan kita percaya kita adalah orang-orang yang really blessed, yang sangat diberkati, makarios, sangat diberkati, bahagia dan kaya, saudara. Amin, saudara. Maka kita harus hati-hati dalam hidup ini. Harus percaya. Kalau kita mau percaya, maka kita dipulihkan 2 kali lipat. Ayub contohnya. Ayub itu hebat sekali. Dia orang kaya raya, konglomerat. Sehari uangnya habis 0. Sehari anaknya habis, mati semua. Sehari kemudian dia ada sakit penyakit, seluruh tubuhnya habis. Dia dari kaya jadi miskin, ya, punya anak banyak jadi habis, punya kesehatan jadi sakit penyakit. Tetapi Ayub percaya Tuhan. Aku percaya memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia percaya memuji Tuhan dalam segala hal. Apa terjadi? Dia gak melihat 2 kali lipat. Dia gak melihat apa yang terjadi. Tapi dia percaya dulu. Dan akhirnya dia really blessed. 2 kali lipat, saudara. Saya percaya Tuhan belum kasih saya uang untuk membayar kebutuhan saya yang mendesak. Mungkin setan melalui teman kasih saya utang. Saya gak mau. Saya belum melihat kapan mau Yesus mau kasih saya uang untuk membayar tagihan saya. Saya nggak tahu kapan Tuhan mau kasih saya uang untuk membayar. Tetapi saya percaya Tuhan pasti memberikan. So, I am really blessed. Apa yang saya butuhkan, Tuhan beri lebih banyak dari saya butuhkan. Karena saya percaya sebelum melihat.
dan Tuhan berikan 2 kali lipat dari yang kita perlukan. Saudara, hari-hari ini kita sulit untuk percaya. Tetapi percayalah, Lazarus 4 hari mati dibangkitkan. Anak Yairus mati dibangkitkan. Tuhan sedang membelah sungai Yordan, penghalang-penghalang kita. Tuhan belah, Tuhan hancurkan. Tembok Yeriko kita, Tuhan hancurkan. Apa yang jadi penghalang kita? Tuhan hancurkan. Apa yang jadi penghalang kita? Tuhan robohkan. Supaya kita bisa masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. Orang menyerang kita, Tuhan robohkan. 7 bangsa, Tuhan robohkan. Orang menyerang kita, Tuhan robohkan. Saya hanya percaya Tuhan saja. Saya belum melihat mereka roboh. Tapi saya percaya mereka akan roboh. Yosua belum melihat tembok Yeriko akan roboh. Tapi Yosua punya iman, tembok Yeriko akan roboh. Saya hanya percaya Tuhan saja. Ketika kita sakiti orang, kita berdoa saja. Tuhan, aku tahu Engkau berjalan depan. Musuh-musuhku mengelilingi aku. Tapi pasukan Tuhan mengelilingi musuh-musuhku. Yang penting kita percaya saja dan Tuhan akan tolong. Petrus tidak melihat banyak ikan. Dia ekonominya hancur. Gak tahu mau makan apa. Tetapi ketika Petrus percaya Tuhan, tebarkan jalamu. Tebarkan jala tanpa melihat keadaan. Langsung tarik banyak ikannya saudara. Jangan takut. Hari ini belajar percaya Tuhan. Minggu depan belajar tentang ketaatan membawa mujizat. Jangan pergi-pergi. Ajak teman-temannya. Supaya kita belajar percaya dan taat. Maka kita akan diberkati. Thomas. Jangan engkau tidak percaya lagi. Do not unbelieve. Be believe. Janganlah tidak percaya. Tapi percayalah. Maka Tuhan ngomong percayalah. Ayat terakhir penutup. Yesus berkata. Ia berkata kepada mereka. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman. Sebesar bisa saja. Kamu dapat berkata pada gunung ini. Pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara. Iman sebesar Israel bisa memindahkan gunung. Asal kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Segala yang saudara butuhkan. Saudara yang inginkan. Tuhan selalu memberi. Amin saudara. Jangan kita kemana-mana lah. Cari pertolongan. Tolong dong. Udah kita nolongin dikit. Kita diperintah loh, dikuasai loh. Udah tolong dong. Tolong sedikit tapi kita diatur hidup kita. Lebih baik kita minta tolong Tuhan. Diatur Tuhan. Dan Tuhan berikan yang besar. Tetapi memang kadang-kadang kita diperlukan iman. Diuji. Trusting God alone. Percaya Tuhan saja. And we will see the glory of God. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan ada COVID-19 selama setahun. Tuhan izinkan ada padang gurun dalam hidup kita. Tuhan izinkan ada masalah. Enggak usah tengking-tengking. COVID pergi. Dan usah pergi. Enggak usah tengking-tengking COVID. Tuhan izinkan. Enggak mungkin COVID itu pergi. Memang diizinkan untuk kita. Diasah, diproses, dimurnikan. Maka kamu benar-benar teruji percaya. Baru Tuhan berkati. Jangan sampai kita tengking-tengking. Pak bagaimana Pak? Supaya kita bisa percaya Tuhan saja. Saya kepengen percaya Tuhan saja Pak. Biar ada bimbang, kadang-kadang takut, cemas. Bagaimana saya bisa percaya Tuhan? Pertama, bagaimana kita dapat percaya Tuhan saja? How can we trust God alone? Pertama, membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara baca Alkitab dari perjanjian lama sampai baru. Waduh saudara akan tercengang-cengang. Begitu besar perkasanya Tuhan kita. Banyak perbuatan ajaib. Laut dibelah, langit dibelah, kasih mana dari surga, kasih burung puyuh. Dan laut dibelah, dan ada air gunung batu. Banyak mujizat-mujizat di Mesir, di luar Mesir, padang gurun. Semua banyak mujizat Tuhan. Bacalah saudara. Di perjanjian baru, Yesus menyembuhkan yang sakit. Ya kan? Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang bisu bisa ngomong. Yang tuli mendengar. Yang bongkok bisa berdiri. Yang kusta tahir. Bahkan yang mati dibangkitkan. Itu begitu banyak pekerjaan besar Tuhan. Baca Alkitab. Maksudnya punya iman. Di dalam badai hidup. Punya iman sama COVID-19. Pekerjaan, usaha, rumah tangga. Apapun masanya. Baca firman. Semua ada jawabannya. Hutang-hutang ada ayatnya semua saudara. Kedua.
kita harus berdoa supaya kita bisa percaya Tuhan. Dengan berdoa kita sedang cling to Jesus. Mengerat dengan Tuhan, cling to Jesus. Bergantung, berlindung pada Tuhan. Baca firman, itu mengenai kita, pengetahuan kita. Melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan. Berdoa, kita ngomong sama Tuhan, cling to Jesus. Maka kita kuat. Tidak ada badai apapun, kita tetap cling to Jesus. Tidak akan hancur kita, saudara. Amin, saudara. Yang terakhir, kita harus sering memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita baca firman, kita tahu Tuhan melakukan perkara yang besar. Amin, saudara. Kita berdoa, kita sedang hubungan dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, sedang mendatangkan mujizat Tuhan. Paulus dan Silas, dia di penjara. Dia tahu firman, dia berdoa, dia memuji, menyembah, dan Tuhan datangkan pertolongan. Penjara goyah, sendi-sendi penjara hancur rontok, dan Paulus Silas terbebaskan, saudara. Maka kita harus percaya Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam mujizat Tuhan, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang mengalami berbagai masalah Tuhan akan pasti tolong. Karena Tuhan kita yang dahsyat. Tidak ada Tuhan seperti Yesus. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Engkau baik. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, lagu ini adalah doa kami, deklarasi kami, Tuhan, bahwa tiada Tuhan seperti Engkau yang sanggup menjawab semua doa-doa, yang sanggup memulihkan hidup kita, saudara. Dan tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara. Mari kita nyanyi sekali lagi dari awal. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Yang begitu mengasihi aku. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupanku. Aku percaya
bumi dan segala isinya. Alam semesta adalah karya-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang sanggup menjawab doa-doa kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Kalau Engkau telah mati bagi kami, nyawa-Mu Kau berikan untuk kami, itu tanda bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, dan Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Kalau yang besar Kau berikan, apalagi hal-hal kecil yang kami butuhkan di dunia ini, pasti Tuhan memberikan. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini kami kurang percaya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini kami bimbang ragu akan Engkau. Hari ini, pagi siang hari ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Engkau berkata, anakku, jangan takut, percaya saja. Aku akan memulihkan engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan menolong engkau. Walaupun seolah-olah engkau berkata, sudah terlambat guru, sudah terlambat Yesus, semuanya terlambat. Tetapi aku berkata kepadamu, tidak ada yang terlambat bagiku. Lazarus 4 hari telah mati berbau busuk, tetapi aku membangkitkan. Anak Yairus yang telah mati, aku bangkitkan. Petrus yang mempunyai masalah keuangan, tidak ada makanan karena dapat ikan, walaupun kerja semalam-malaman, aku berikan ikan 2 perahu penuh. Apa yang tidak sanggup aku lakukan, semuanya aku lakukan. Bagi manusia tidak bisa, bagi aku bisa. Engkau tahu Yosua, tanpa aku Yosua dan bangsa Israel tidak bisa menyeberang sungai Yordan seperti berjalan di tanah yang kering. Tanpa aku Yosua dan bangsa Israel tidak bisa masuk ke kota Yeriko karena temboknya kokoh dan kuat. Tapi aku yang merontokkan, aku yang merobohkan. Tanpa aku Yosua dan bangsa Israel yang kecil tidak bisa mengalahkan 7 bangsa yang besar. Itu karena aku yang mengalahkan mereka. Apa yang kau hadapi saat ini, sakit penyakitkah, keuangankah, keluargakah, jangan takut, percaya saja aku melakukan untuk engkau. Hanya percaya saja kepadaku, maka semua yang kulakukan untukmu pada hari ini dan seterusnya. Tetap beribadah kepadaku, tetap membaca firmanku, tetap menyembah, memuji aku, maka aku melakukan apa yang kau perlukan. Aku akan menghancurkan penghalang-penghalangmu. Jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Tidak terlambat bagi aku. Waktuku bukan waktumu, jalanmu bukan jalanku, tapi aku menentukan langkah-langkahmu. Hei anakku yang percaya kepada aku selalu melakukan kau. Selalu aku menentukan langkah-langkahmu. Jangan mencoba ke kanan dan kiri. Engkau harus dekat dengan aku. Cling to Jesus. Kamu tak boleh lepas dari aku. Di luar aku kau tak ada apa-apanya. Di luar aku kau tidak bisa apa-apa. Aku percaya Tuhan, hari ini kau berkata banyak bagi kami semua. Jemaatmu mendengar, jemaatmu rindu Tuhan. Kau berkati, kau pulihkan apapun kerinduannya Tuhan. Kami percaya hari ini kau berkata kepada umatmu saat ini Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti akan mengalahkan musuh-musuhmu, Tuhan pasti akan kamu hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, dan kami rindu selalu memuji Engkau, beribadah kepada Engkau dengan pujian penyembahan untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, sendi-sendi penjara rontok, belenggu patah semua Tuhan. Kami percaya, kami belajar ketika kami dalam masalah pun kami tetap memuji menyembah Engkau. Maka hadirat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan akan kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan cuma Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Yang ada masalah apapun Engkau campur tangan untuk memberikan pemulihan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya rindu sekali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau
tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dengan tema percaya pada Tuhan saja. Persoalan masalah pasti kita hadapin sepanjang minggu yang sudah kita lewatin, tapi Tuhan tetap berkatin kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta kita, Dr. Budi Haji Salim, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak, melindungi Bapak, dan pekerjaan Bapak, usaha Bapak, pelayan Bapak, dimanapun Tuhan tempatkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diberkatin. Terima kasih Pak. Pada saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarnya Tuhan pemberian persembahan kami ini melalui gereja kami ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan pakai Tuhan, karena untuk mempelebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih Tuhan, Engkau kuduskan tangan-tangan kami Tuhan untuk memberi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan berkatin kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami sangat bersyukur Tuhan, pagi hari menjelang siang hari ini, Tuhan kembali berbicara kepada kami, setiap kami, untuk kami terus percaya saja kepada Tuhan. Amen.
Terima kasih firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa berbahagialah orang yang sungguh percaya sekalipun mereka tidak melihat. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa sering kali kami dihadapkan kepada hal-hal yang tidak mungkin bisa kami selesaikan. Tapi firman-Mu berkata, percaya saja karena kami tahu di dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh kembali menguatkan setiap kami bahwa kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami harus terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bapak Pendeta Budi, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus mengurapi. Dan Tuhan terus menambah-nambahkan kuasa-Mu, pengurapan-Mu. Engkau yang memberkati pelayanannya dimanapun dia berada. Jadikan dia semakin hari semakin indah Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menjagai langkahnya dimanapun dia berada, apapun yang dilakukan, pekerjaannya, pelayanannya, ketika semuanya dilakukan dengan takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh keluarga gembala dan ibu gembala Tuhan, juga kedua putra-putri mereka, kami berdoa Tuhan siang hari ini, biarlah Tuhan juga yang memberkati, berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan sendiri yang menjagai mereka, memberikan kesehatan, yang melindungi apapun yang mereka lakukan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk semua pengerja yang sudah mengambil bagian siang hari ini Tuhan. Kami tahu tidak ada sia-sia Tuhan pelayanan pekerjaan mereka ketika mereka semua lakukan itu sesungguhnya dengan motivasi yang benar hanya untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan, berikan terus hati yang benar dan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu yang sudah setia hadir Tuhan di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, anak istri mereka, suami mereka Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Juga jemaat Tuhan yang saat ini baru bisa menonton atau menyaksikan, mengikuti ibadah ini lewat live streaming Tuhan, melalui YouTube, Facebook atau Instagram juga kami berdoa biar Tuhan sendiri juga memberikan berkat yang berlimpah. Engkau juga yang menjamah mereka sembari mereka bisa ikut ibadah melalui online Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, kuasa-Mu dinyatakan juga atas kehidupan mereka semua. Kami percaya Tuhan ketika ada ketaatan, kami tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka kami sungguh percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang baru akan datang ke tempat ini. Sebab firman-Mu berkata hanya karena Tuhan sendiri yang menarik jiwa-jiwa maka jiwa-jiwa akan datang. Kami percaya Tuhan sudah siapkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Terima kasih, sekali lagi kami juga berdoa mengangkat tangan kami Tuhan untuk Indonesia. Oh ralabasya kaira namatakaya. Kami percaya Tuhan kondisi krisis yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia pandemi COVID akan segera berakhir. Amen. Dan kami tahu Tuhan ada banyak rencana Tuhan yang akan dinyatakan atas bangsa ini. Karena itu kami berdoa atas Indonesia biarlah Tuhan yang memberkati Indonesia. Tuhan yang menjagai bangsa kami Tuhan, karena kami tahu bangsa ini ada di hati-Mu. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari mulai presiden kami sampai dengan yang di jajaran bawah Tuhan. Engkau yang memberkati dan menjaga mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur buat semua karya tangan Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga dan kami sungguh-sungguh bersuka cita dan kami tahu Tuhan terus yang memberikan damai sejahtera, kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Dan kalau kami sebentar lagi selesaikan ibadah ini kan kami akan menutup, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan, terima berkat ya Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, lawatan-Mu dan jaman firman-Mu yang ibadah ini dari awal tangan hingga akhirnya Tuhan. Sebelum kami pulang berpisah satu lain Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Katakan saudara, amin akan setiap kata iman ini dan terjadi dalam saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dengan hati yang percaya Tuhan saja. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah
dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, kuasa urapan Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima